Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, ya. Harusnya tadi siang kita belajar, tapi karena kalian banyak di sekolah, pergi menukarkan bukunya atau pinjam buku di perpustakaan, dan saya perhatikan tadi memang rame, meskipun saya tidak sempat menyapa kalian di perpustakaan. Tadi pas jam 1 saya ke perpustakaan, jam 1 lewat sudah tidak ada. Saya kira masih ada. Saya cuma mau mengingatkan bahwa malam ini kita belajar, ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ketiga. Ada yang japri saya, Pak, kok prakarya belum ada tugasnya? Sabar ya, sabar. Ya, tidak usah, karena saya tahu kalian pasti banyak tugas dari guru mata pelajaran lain. Kasihan kalian kalau terlalu banyak tugas. Dan tugas untuk mata pelajaran prakarya juga itu tidak terlalu susah. Apalagi kita berangkat dari kerajinan, ya, kerajinan. Nah, sekarang perhatikan, ya, tolong diperhatikan. Saya screen dulu. Nah, minggu lalu kita belajar ini, sifat-sifat seorang pengusaha atau wirausaha. Ini saya sudah jelaskan semua. Nah, sudah saya jelaskan. Sekarang kita pindah ke ini, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Dani Sul Ikram bisa dibaca? Dani? Pak. Oke, silahkan dibaca faktor penyebab. Kami aman di sini. Ya. Di buku halaman 5, halaman 5. Di buku halaman 5. Oke, Dani silahkan. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil risiko. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam suatu bidang lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Cobalah kembali. Tentu sebelum memulai berwirausaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Oke, terima kasih Dani. Oke, ya. Ibu di sini, Pak. Ya, dimatikan dulu mic kita. Oke. Pak. Oke, kasih ya. Nah, sekarang kita jangan dulu berbicara tentang wirausaha. Ya. Pernahkah kamu melakukan sesuatu di rumah? Ya, terus kalau perempuannya mungkin bikin kue, terus gagal. Tadinya mau bikin bolu pecah, jadinya bolu keras. Ya. Kalau laki-laki tadinya mau bikin layang-layang, tahu-tahunya layang-layangnya itu tidak bisa terbang. Nah, pasti ada motivasi. Kalau perempuannya tadi, kenapa ini kuenya keras? Pasti ada penyebabnya. Kalau perempuan, kenapa layangannya tidak bisa terbang? Pasti ada penyebabnya. Sama dengan juga kalau kita berwirausaha. Mungkin di antara kalian pernah ada yang berjualan kecil-kecilan di sekolah atau di rumah. Ya, seperti itulah contoh berwirausaha. Tapi wirausaha yang akan kita coba nanti di sini bukan bikin kue, bukan bikin layang-layang, tapi adalah tentang kerajinan. Nah, ini ada tugas, tapi tidak usah khawatir, saya tidak suruh. Ya. Kamu disuruh mencari kisah-kisah pengusaha sukses dalam menjalankan usahanya. Ya, misalnya Bakri Brother. Oke, contoh ya. Saya kasih contohnya. Jadi saya kasih contohnya.
saya kasih lihatkan. Ya, sabar, ini saya tidak lama supaya tidak terlalu. Oke, saya share screen ya. Nah, ini pengusaha dari nol, ya, para pengusaha di Indonesia. Coba lihat. Your business idea needs a website? So go to Wix.com. I know what you're thinking. Tanpa berpanjang lebar lebih jauh, berikut kisah inspirasi pengusaha sukses yang mempunyai berbagai perusahaan besar. Khairul Tanjung. Ya, mungkin pernah kamu dengar ini. Khairul Tanjung, ya. Ini salah satu pengusaha besar di Indonesia. Khairul Tanjung adalah seorang konglomerat sukses yang mempunyai berbagai perusahaan besar. Dia punya Trans TV dengan Trans 7 di bawah naungan City Corp. City Corp sendiri adalah sebuah holding company yang membawahi perusahaan-perusahaan. Oke, satu saja. Supaya tidak kita lama-lama, yang penting sudah tahu salah satu pengusaha sukses Indonesia adalah Khairul Tanjung. Karena di buku tadi itu, di buku kalian disuruh mencari, lalu pelajari kisah-kisah mereka. Ini tidak usah, karena kalau kamu cari di Google, di YouTube pasti dapat. Nah, ini lagi, amatilah lingkunganmu, ya, lihat di buku, koran, majalah atau internet. Ini. Kemudian pelajari kisah sukses dari usahawan tersebut. Oke, ini kemudian disuruh presentasikan di kelas. Oh, tidak mungkin. Oke, kita lanjut ke sini. Ada yang bisa bacakan lagi? Tadi Dani sudah. Syahrul mungkin? Nur Fadila, silahkan kalau mau. Ada yang bisa baca? Saya, Pak. Ya, sebut nama dan Lilis ya. Oke, silahkan Lilis. Nama Nur Fadila. Oke, Nur Fadila silahkan. Bagian B. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Oke. Stop. Nah, di sini kita nanti tidak usah jauh-jauh, ya. Cukup di sekeliling kita. Adakah budaya kita, ya, budaya Bugis, ya, yang etniknya atau suku ini bisa kita jadikan kerajinan, ya. Atau kalau misalnya di sekelilingmu pernah menemukan kerajinan-kerajinan tradisional, ya, itu nanti kita bisa praktekkan. Namun kalau kamu susah, di sini mengatakan 1.340. Jadi kita nanti tidak usah mengambil dari luar negeri, kita cukup ambil yang bernuansa Indonesia. Nanti saya kasih lihat contohnya. Siapa lagi yang mau baca? Saya, Pak. Silahkan. Sebut nama ya. Lilis Mutiara. Ya, silahkan Lilis. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari,
produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan dan saling melengkapi. Nah, sekarang di sini sudah mulai ada gambaran. Ya. Kalau kita melihat ini, jadi kita akan kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Jadi mungkin tadi di pikiranmu kerajinan itu kayak bikin bunga-bunga, bikin vas bunga, bikin gantungan kunci, bikin pot. Nah, kerajinan budaya non benda yang akan kita bahas di sini seperti tadi yang ada di sini. Nah, ini budaya non benda. Yang manakah yang dimaksud budaya non benda? Oh, ternyata pantun, cerita rakyat. Apakah orang Bugis punya pantun? Punya, banyak sekali. Cerita rakyat, ada cerita rakyat Nenek Pakande, Nenek Malomo. Kemudian tarian Pak Dupa, Tarik Bosara, itu adalah budaya non benda. Sedangkan artefak itu jejak objek budaya. Di antaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Jadi kalian sudah bisa bedakan yang budaya non benda dan budaya yang dalam bentuk benda. Kalau budaya non benda contohnya itu nyanyian, kalau lagu-lagu Bugis, pantun, cerita-cerita, tarian, itu namanya budaya non benda. Sedangkan bendanya ya apa? Ya rumah adat, pakaian, baju bodoh, songkok, tobone, itu budaya yang masuk kategori benda. Tapi budaya non benda dan non benda itu tidak dapat dipisahkan ini, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi saya yakin kamu sudah bisa membedakan yang mana budaya non benda dan yang mana budaya yang masuk kategori benda. Nah, tarian ya. Oke. Ada yang bisa bacakan lagi? Sebut namanya ya, karena ini saya rekam. Silakan. Iya Pak. Apa? Devi Anggreni. Silakan Devi. Devi Anggreni. Silakan Devi. Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Contohnya, tarian burung enggang dari suku Dayak menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Oke, kita tidak usah jauh-jauh ke Dayak. Ya. Kalau kamu pernah, mungkin ada pengantin, ada yang namanya tarian Pak Dupa. Ya, itu tarian menjemput tamu. Ya, apakah budaya non bendanya di situ adalah musiknya? Ya, musiknya mengiringi. Sedangkan budaya bendanya apa? Baju bodoh, bosaratnya, apa yang kita pakai itu di kepala, saya tidak tahu itu yang di kepala yang kayak emas itu, yang ada di tangan, aksesorisnya itu adalah budaya bendanya. Sedangkan non bendanya adalah ya musiknya, lagunya. Apalagi yang non bendanya itu ya ceritanya, cerita bagaimana menjemput sepasang pengantin yang akan ke pelaminan, yang akan duduk ketawa-ketawa diikuti oleh dayang-dayangnya serta kedua orang tuanya. Itu adalah ceritanya. Kalau ini tadi contoh tarian Dayak ya, tapi kita tidak usah jauh-jauh. Kita pun juga punya misalnya tarik bosara. Ya mungkin perempuannya tarik bosara adalah ini itu.
Ya, mungkin kalian bisa menceritakan, oh gunanya tarik Bosara ini. Nah, itu adalah non benda ceritanya. Lanjut, siapa lagi yang mau baca? Saya, Pak. Sebut nama. Samilasari, Pak. Silahkan Samilasari. Tarian, simbol, pakaian musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musik merupakan artefak atau objek budaya. Ya. Nah, jadi tari-tariannya itu adalah non-bendanya, sedangkan objek budayanya ya alat musiknya, non-bendanya tariannya, alunan musiknya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau ini otomatis objeknya, bendanya. Ya, ini burung rangkong. Ya, mungkin ibu kalian tidak pernah melihat secara langsung ini ya. Bisa berkunjung ke Kalimantan. Nah, ini juga. Nah, coba lihat. Ini adalah hiasan kulkas. Ini itu yang ditempel di kulkas, tapi bermotif ada orang menari. Inilah yang dimaksud kerajinan yang dihubungkan dengan budaya. Ya, mungkin kita di sini nanti ada yang bisa bikin miniatur Bosara. Miniatur Bosara itu masuk kategori di sini. Dihubungkan dengan kebudayaan yang berada di sekitar kita. Nah, ini mungkin kalian tidak pernah lihat ini, tapi kalau di YouTube banyak. Ini ada orang membajak sawah, kemudian dibuat miniaturnya. Ya, ini juga nanti kita bisa praktekkan bagaimana caranya kita ambil tanah liat. Ini, mungkin ini ada di sekitar kita, tapi kayaknya tidak ada nih. Yang ada itu sekarang ada dompeng. Nah, tapi kita bisa lihat di YouTube. Ini dibuat menjadi sebuah kerajinan. Ini di sekitar kita. Ya, nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa bikin patung-patungnya dari tanah liat yang ada di sekitar kita. Lanjut. Ada lagi yang bisa bacakan? Sebut nama. Saya, Pak. Silahkan, Muhammad Sul. Silakan, Sul. Setiap jenis budaya tradisi baik non-benda maupun artefak. Objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Hingga saat ini tercatat 4.156 warisan budaya non-benda yang terdapat di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal atau lokal genius yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Oke, terima kasih Muhammad Sul. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat bahwa budaya Indonesia itu ada ribuan, 4.000. Ya. Nah, ternyata dari budaya-budaya Indonesia ini, kalau kita hubungkan dengan kerajinan, ternyata itu banyak sekali ya, yang bisa menjadikan kerajinan khas daerah. Ya, kalau kita di sini apa ya? Ya, misalnya nanti kita di sini ada paleko misalnya. Bukan kerajinan itu, Pak, tapi makanan khas. Oke, bolehlah makanan khas. Nah, tapi kalau di antara kalian nanti ada yang bisa membuat miniatur itik yang terbuat dari kayu atau terbuat dari tanah liat yang bisa dibuat menjadi kerajinan, ya kenapa tidak? Tapi itu kita butuh prakteknya. Ya, nantilah kita cari yang ada di sekitar kita.
Kira-kira apa ya yang bisa dijadikan kerajinan, tapi mengambil contoh yang ada di sekitar kita. Banyak kok di sini, banyak sekali yang bisa. Cuma kita, karena kita belajar di rumah, makanya saya tidak bisa kasih langsung inspirasi, oh ini. Nah, yang dimaksud kearifan lokal, lokal genius artinya, jadi kearifan lokal itu, kalau kita berhubung-hubungkan dengan kerajinan budaya, ini budaya yang paling dekat dari kita. Budaya lokal paling dekat. Kalau misalnya lagunya lokal berarti lagu Bugis itu. Karena bahasa yang paling dekat dengan kita adalah lagu Bugis. Kalau kita tinggal di Toraja, apa kearifan lokalnya kalau berbau lagi ya lagunya itu. Begitu maksudnya kearifan lokal. Adat yang paling dekat dari kita. Nah ini budaya non benda. Tadi sudah saya jelaskan. Pantun, rakyat, tarian, upacara adat, ya, dan lain-lain. Sedangkan yang budaya artefak itu jejak, ya, objek budaya. Ya apa tadi contohnya? Ada rumah adat, ada makanan khas, ada kalau kita di Sidrap itu ada itu kerajinan batu nisan, kerajinan batu cobek yang ada di Alakuang. Nah, itu kayaknya adanya itu cuma di Sidrap. Kearifan lokalnya adanya cuma di Sidrap. Kalau di Kabupaten lain itu tidak ada. Nah, ini ada lagi. Buatlah kelompok dengan teman sekelas. Diskusikan dalam kelompok tentang budaya non-benda apa saja yang ada di daerahmu. Tadi saya sudah sebutkan sih. Tuliskan jenis budaya-budaya non-benda tersebut. Ya, nama atau judul yang disertai. Saya kasih contohnya saja. Ini kan kamu disuruh berdiskusi. Tuliskan jenis budaya non-benda. Apa tadi itu non-benda? Oh ini. Pantun. Ya, contohnya pantun. Pantun Bugis, cerita rakyat, tarian, upacara adat. Kalau pantun, ya apa contohnya? Ada itu anunya Nenek Malomo. Ya. Kemudian cerita rakyat, ceritanya Nenek Malomo, ceritanya Nenek Pakande. Tarian, ada tari Bosara, ada tari Padupa. Upacara adat, kalau kita upacara adatnya apa contohnya? Ada itu orang yang mengayun-ayunan. Ada juga kalau akikah, itu yang paling dekat dengan kita. Kalau kita menyeberang ke kabupaten lain kayak di Toraja, ada adat upacara kematian. Nah, kemudian beri nama, judul disertai penjelasan singkat. Kamu jelaskan, misalnya tadi itu kalau hakikah orang apa maksud, apa maunya itu, apa tujuannya orang melakukan itu, apakah ada ajang silaturahmi atau memang itu sudah budaya turun temurun. Ini tidak usah dikerja, ya, tidak usah, jangan japri lagi sah, Pak ini na foto, Pak tugas gini, oh tidak, berarti kamu tidak ikut di kelompok ya atau Zoom, tolong tanya temannya. Nih, tadi contohnya. Oke, saya kira untuk malam ini cukup. Ya, silakan. Nanti seperti biasa absensinya di classroom. Ternyata ini kita sudah banyak ini. Silakan nyalakan videonya. Kemudian screenshot fotonya. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Nyalakan videonya. Kemudian screenshot fotonya yang mungkin dengan saya. Ya, silakan nyalakan foto. Saya screenshotkan juga di sini. Ya, nyalakan semua dulu. Sul, belum? Sudah Pak, sudah saya screenshot tadi. Oh, sudah ya.
Oke. Iya Pak. Alhamdulillah. Ternyata kalau malam banyak yang hadir. Bagaimana kalau kita pindah malam saja? Iya Pak. Banyak begadang. Banyak bagus. Soalnya banyak kerjaan Pak di Kalau pindah siang malam saja. pindah ke malam saja seperti tadi ini sudah salah pisah. Iya Pak. Soalnya Iya Pak. Banyak yang setuju kalau malam. Oke, Bu. Jadi Malam saja, Pak. Jadi Kamis kita pindah jadwalnya Kamis malam ya. Kalau kemarin itu Iya, Pak. siang cuma 20. Ini hampir 40. 34. Iya Pak. Jadi kita sepakat Midi kita Iya pindah Pak. ke Malam. malam. Pak malam-malam. Saja Pak. Tunggu dulu, Nah, karena ini banyak yang hadir, saya screenshotkan dulu. Oke, sabar. Jadi saya rekam dulu semua ini banyak. RJ 34. Oke, mungkin ada yang di classroom. ya absen seperti biasa di classroom. Sebentar saya